Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Buyub, dosen Prodi Pendidikan Matematika STKP Sidawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan pecahan. Oke, di sini ada pengertian bilangan pecahan. Oke. Konsep bilangan pecahan dapat dihubungkan dengan konsep besar, luas, panjang maupun himpunan. Di sini ada ilustrasi, ya. Gambar yang mewakili satu. Di sini, oke. Jadi gambar yang mewakili satu di sini karena ini adalah pecahan, ya. Jadi ini adalah luas daerah keseluruhan yang mewakili bilangan satu. Gambar yang mewakili bilangan 1/4. Di sini ada gambar yang luas daerah yang diarsir itu adalah 1 dan 4 itu mewakili jumlah dari kotaknya. Jadi luas daerah yang diarsir di sini mewakili 1/4. Bilangan pecahan dapat diilustrasikan sebagai perbandingan himpunan bagian yang sama suatu himpunan terhadap keseluruhan himpunan semula. Di sini ada gambar. Banyak anggota himpunan A dalam gambar tersebut adalah 4. Di sini, jika himpunan A dibagi menjadi himpunan-himpunan bagian yang sama, maka setiap himpunan yang mempunyai satu anggota dibandingkan dengan himpunan A adalah 1/4. Bilangan pecahan senilai. Nah, di sini ada ilustrasi, ada gambar, ya. Gambar yang pertama itu adalah 1/4. Gambar sini mewakili 1/4. Yang kedua 2/8, ya. Gambar yang ketiga 1/4, gambar yang keempat 3/12, dan gambar yang seterusnya 1/4, dan gambar yang terakhir itu 4/16. Nah, jadi setiap gambar itu mempunyai nilai yang sama. Jadi bilangan-bilangan pecahan yang cara penulisannya berbeda tetapi mempunyai hasil bagi yang sama, atau bilangan-bilangan itu mewakili daerah yang sama atau mewakili bagian yang sama. Oke. Di sini ada bilangan pecahan murni, senama dan campuran. Bilangan pecahan murni itu disebut juga bilangan pecahan sejati, adalah bilangan pecahan yang paling sederhana dan tidak dapat disederhanakan lagi. Nah, ini disebut dengan bilangan pecahan murni. Contohnya bilangannya adalah 1/3, 2/5, dan 5/7. Nah, itu tidak dapat disederhanakan lagi. Nah, bilangan-bilangan pecahan yang mempunyai penyebut sama dinamakan bilangan-bilangan pecahan senama. Ini berkaitan dengan penyebut. Jadi penyebutnya semua itu sama. Contoh di sini ada 1/6, 3/6, dan 4/6. Oke, ini ada gambar, ya. Nah, di sini ada gambar yang hijau, ada setengah bagian, dan putih. Bagian yang diarsir dari seluruh gambar di atas itu ada 3/2 bagian. Jadi ada 3,5 bagian, ini ada 3, ya. Jadi 3/2 bagian. Gambar yang kedua ada 1 bagian dan setengah bagian, dan yang tidak diarsir. Nah, bagian yang diarsir dari seluruh gambar di atas adalah 1 bagian ditambah dengan setengah bagian, atau 1/2. Ya, gambar di situ agak tidak jelas. Jadi maksudnya dia 1/2, 2 gambar yang sama. Nah, bagian yang diarsir menunjukkan luas daerah yang sama, yang disebutkan bahwa 3/2 itu sama dengan 1/2. Artinya sama, ya, 3/2 sama dengan 1/2. Oke, selanjutnya kita masuk pada operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan saja.
pada penjumlahan bilangan cacah ini ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Untuk penyebut yang sama di sini contohnya 1/5 ditambah dengan 3/5. Nah, untuk mencari hasil penjumlahan bisa menggunakan bangun datar ya. Oke, di sini 1/5 itu gambar yang di belakangnya sekali ya. Nah, 1/5 diwakili yang diarsir itu 1, sedangkan yang 4 bagiannya tidak diarsir. Sedangkan gambar yang di depannya 3/5 yang diarsir itu 3, yang 2-nya tidak diarsir. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, kita gabungkan ya, karena ini sudah sama penyebutnya. Jadi setelah digabungkan bahwa yang diarsir itu ada 4 bagian. Sehingga hasilnya 1/5 ditambah 3/5 hasilnya itu 4/5. Karena ada 4 bagian yang sudah diarsir. Nah, dari gambar tadi jelas bahwa kita mendapatkan hasil 1/5 ditambah 3/5 itu sama dengan 4/5. Nah, secara algoritma atau perhitungan 1/5 ditambah 3/5 itu sama dengan dalam kurung ya, kita jumlahkan saja 1 ditambah 3, karena sini penyebutnya sudah sama 5, tinggal kita tulis 5, sehingga hasilnya 4/5. Atau dengan kata lain, untuk penyelesaian penjumlahan bilangan pecah dengan penyebut yang sama, kita bisa menggunakan A/C ditambah B/C itu sama dengan dalam kurung kita jumlahkan saja A/B/C. Oke, ini untuk penyebut yang berbeda. Nah, di sini kalau tadi penyebutnya sama ya 5, di sini penyebutnya beda, yaitu 3 dan 4. Jadi 2/3 ditambah 1/4 hasilnya, nah dari gambar di sini kita lihat ya 2/3. Nah, gambar di atas itu mewakilkan yang diarsir itu 2 dari 3, sedangkan 1/4 itu yang diarsir 1 dari 4. Nah, untuk penyebut yang berbeda, untuk penyelesaiannya kita cari suatu pecahan yang senilai dengan 2/3 dan 1/4. Nah, dari gambar di atas, dari gambar ini kita temukan bahwa 8/12 itu senilai dengan 2/3. Jadi yang diarsir itu ada 8 dari 12. Nah, sedangkan 1/4 itu senilai dengan 3/12. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama-sama 12, sehingga kita tinggal menjumlahkan semua bagian yang sudah terarsir, yaitu 8 ditambah 3 itu sama dengan 11, yaitu dari 12 bagian. Oke, untuk penyelesaian penyebut yang berbeda ini kita tidak bisa menjumlahkan kedua bilangan pecahan dikarenakan luas daerah yang terarsir itu berbeda. Nah, sehingga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang dapat dilakukan adalah menyamakan luas daerahnya. Nah, langkah pencarian pemecahan senilai dari 3/2 adalah dan 1/4 itu dipilih adalah memiliki penyebutnya sama. Nah, mengapa demikian? Nah, agar luas daerah yang diarsir untuk kedua pecahan tersebut sama. Sehingga untuk 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 8/12 ditambah dengan 3/12 yang hasilnya 11/12. Nah, dapat disimpulkan bahwa agar penyebutnya sama maka dicari KPK dari kedua atau lebih penyebut tersebut. Nah, setelah memiliki penyebut yang sama maka siswa atau peserta didik akan mengingat lagi prosedur untuk penjumlahan penyebutnya sama. Kalau tadi itu berbicara mengenai penjumlahan bilangan pecahan, nah di sini kita masuk ke pengurangan bilangan pecahan. Sama halnya dengan penjumlahan ya, di sini juga penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Nah, untuk yang penyebutnya sama, 4/7 dikurang 3/7 itu kita ilustrasikan dengan gambar juga ya. Di sini 4/7 gambarnya itu 4 dari 7 yang diarsir itu 4, sedangkan 3/7. Nah, 3/7 ya. Jadi hasilnya
itu 1/7 karena ini yang 4 dikurang 3 kan hasilnya 1, sehingga 4/7 dikurang 3/7 karena ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan saja, maka hasilnya 1/7. Nah, secara algoritma atau perhitungan 4/7 dikurang 3/7 tinggal kita kurangkan saja, 4 dikurang 3/7 itu sama dengan 1/7. Nah, untuk yang penyebutnya berbeda di sini 1/2 dikurang dengan 1/3. Nah, penyebut di sini ada 2 dan 3. Nah, untuk 1/2 atau 3/6 ya, ini mau bisa 1/2 ini mau senilai dengan 3/6, dan 1/3 atau 2/6 ya. Nah, sisanya jadi 1/6. Nah, secara algoritma juga bisa kita lihat 1/2 dikurang 1/3, tinggal kita kurangkan saja karena ini sudah penyebutnya udah sama 6, tinggal dikurangkan 3 dikurang 2 hasilnya 1. Sehingga hasil dari 1/2 dikurang 1/3 itu sama dengan 1/6. Nah, untuk penyebutnya sama tadi, sama seperti penjumlahan, bisa kita gunakan A per C dikurang B per C sama dengan dalam kurung A dikurang B per C. Oke. Untuk penyelesaian tersebut, jika kita terapkan dalam pembelajaran, maka langkah yang dapat dilakukan di sini ada 4 langkah ya. Mengingat kembali konsep pengurangan. Yang kedua, konsep pecahan senilai adalah konsep awal atau prasyarat untuk pengurangan bilangan pecahan berpenyebut beda. Dan yang ketiga, apabila penyebut kedua atau lebih pecahan belum sama, maka samakan penyebutnya bisa dengan menggunakan KPK. Dan yang terakhir, aturan untuk pengurangan bilangan pecahan berpenyebut berbeda, yaitu jika penyebutnya belum sama, maka langkah awal masing-masing pecahan sampai penyebutnya sama, atau dapat dicari menggunakan KPK. Oke, perkalian bilangan pecahan ya, seperti pada perkalian bilangan asli. Perkalian bilangan asli dengan bilangan pecahan dapat dijabarkan seperti contoh ini. Oke, 3 dikali 1/4. Nah, ini penjumlahan yang berulang ya. Berarti ada 3 kali 1/4-nya. Tinggal kita jumlahkan, berarti 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Karena ini penyebutnya sudah sama, berarti penyebutnya tetap 4. Tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Sehingga 3 dikali 1/4 hasilnya 3/4. Nah, begitu juga dengan 6 dikali 1/2 ya. Berarti ada 6 kali 1/2 kita jumlahkan ya, 1/2 sampai 6 kali. Nah, tinggal kita jumlahkan, ada 6 karena penyebutnya udah sama, 2. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, ini ada kasus ya. Nah, ibu memiliki 1/3 bagian kue, kemudian adik meminta 1/2 bagian kue yang dimiliki ibu. Berapa bagian kue yang diminta adik? Jelas bahwa di sini 1 bagian itu yang diminta oleh si adik. Tapi bisa kita ilustrasikan di sini bahwa gambar yang pertama di sini 1/3. 1 itu untuk warna merah ya, yang diarsir dari 3 bagian. Itu mewakili kue yang dimiliki ibu. Dan gambar yang kedua, karena ini diminta adik 1/2 bagian, karena sebenarnya kuenya itu cuma 1/3 karena diminta si adik. Nah, jadi dibagi lagi, dibagi menjadi 2 bagian, sehingga yang diarsir tadi itu sama karena dibagi 2, jadi ini mewakili bagian yang dimiliki si adik. Oke, gambar tersebut terlihat bahwa adik sekarang memiliki 1/2 bagian dari 1/3 bagian kue atau senilai dengan 1/6 bagian kue. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab, jelas dari soal itu bahwa adik memiliki 1/2 bagian kue. Nah, secara matematika dapat digambarkan 1/2 dikali 1/3 itu sama dengan 1/6. Tinggal dikalikan saja, 1 dikali 1, 1, 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, ini pembagian bilangan cacah. Nah, di sini ada contoh ya, 1/3 dibagi 2. 1/3 dibagi 2. Ini ilustrasi gambar juga ya.
gambar yang pertama yang diarsir itu 1 dari 3 bagian. Nah, gambar yang kedua dapatlah 1/6 ya, karena dibagi 2. Dari gambar 1/3 itu dibagi 2 lagi. Ternyata hasilnya 1/6, 1 dari 6 bagian. Untuk menyelesaikan permasalahan pembagian dapat digunakan definisi sebagai berikut. A dibagi B itu sama dengan N jika dan hanya jika kalau N dikalikan B hasilnya itu A. Berarti A lebih besar ya dari N dan juga B. Oke. Kasus lainnya 1 dibagi 2, 1/2 dibagi dengan 1/3. Nah, di sini 1/2, oke, gambar ilustrasinya 1/2 mewakili, ini 1/3 ya, gambar ini mewakili 1/3. Nah, gambar yang kedua itu mewakili 1/2 bagian. Nah, dari gambar di atas memiliki 1,5 kali bidang yang diarsir pada gambar pertama, agar dapat menutup bidang yang diarsir pada gambar yang kedua. Oke, jadi dapat disimpulkan 1/2 dikali dengan 1/3 hasilnya 1/2. Artinya di sini 1/2 dibagi dengan 1/3 hasilnya 1/2. Oke, 1/2 ya. Ini perhitungan secara matematisnya. Jelas 1/2 dibagi 1/3. Di sini ada 1/2 dibagi dengan 1/3 sama dengan hasilnya 1/2. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, secara algoritmanya ya. Oke, sudah dijelaskan. Sama A/B dibagi C/D sama dengan A/B dikali D/C. Perkalian silang ya. Jadi untuk pembagian ini bisa kita gunakan perkalian silang. Oke, demikianlah video mengenai materi bilangan pecahan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.